Halo sahabat Berdikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman. Nah, bagaimana cara mengedit atau merubah isi dalam Bonefactor. Nah, jadi ini contohnya, ada Bonefactor yang ada kesalahan input, misalkan dalam piece-nya ini, nanti kita akan ganti yang semula 1 piece, kita akan ganti menjadi 10 piece ya, misalkan seperti itu. Jadi kuantitinya ini biasanya tergantung kasirnya, ada juga yang mengetik 1 piece aja atau 1.00 piece. Nah, artinya ini juga 1 piece ya, atau 1 buah dengan harga 20.000, dan total di sini nanti kita akan ganti 200.000, misalkan seperti itu, karena untuk piece-nya 10 piece ya, dikali subtotalnya atau kuantitinya di sini jumlah 20.000. Nah, intinya pada dasarnya nanti kita akan ganti kuantitinya ini atau berapa piece-nya ini menjadi 10 piece dengan jumlah 200.000. Nah, oke. Jadi di sini aku memakai aplikasi Adobe Photoshop. Untuk versinya bebas, kalian juga bisa memakai Adobe Photoshop versi lainnya jika tidak mempunyai versi CS3. Nah, di sini kita akan langsung masukkan Bonefactor-nya ke Photoshop. Bisa kalian dengan cara geser seperti ini. Nah, kemudian akan otomatis masuk ke Photoshop, atau kalian klik Ctrl O di Photoshop-nya. Nah, kemudian cari file yang akan kalian open atau kalian buka. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk Bonefactor-nya ini, jika kalian yang mempunyai scanner, kalian juga bisa scan dulu, atau kalian scanner dengan menggunakan handphone, atau kalian fotokan ya, kurang lebihnya yang terang ya. Nah, dan kontrasnya juga bagus. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini hanya contoh. Kemudian aku fokuskan saja langsung ke kuantitinya atau jumlah pesanan barangnya, dan semula ini 1, kita akan menjadikan 10 piece ya. Nah, oke. Jadi untuk titik 00-nya ini tentu saja kita biarkan, kemudian kita fokus ke satunya ini. Jadi nanti kita akan menjadikan 10. Nah, jadi untuk satunya ini kita akan geser 1 digit ke depan. Nah, paham ya? Oke, di sini kita fokus ke sini dulu. Mohon maaf. Nah, ini perhatikan layer ini di samping kanan. Nah, layer. Nah, jadi jika tidak mempunyai atau tidak menemui tampilan layer di sini, kalian bisa ketikkan di sini window, kemudian pilih layer, atau klik F7 di keyboard, kemudian akan muncul fitur layer di sini. Nah, jelas ya? Oke. Kemudian, nah ini kita seleksi dulu. Nah, ini kita seleksi untuk angka 1-nya. Caranya simpel, bisa kalian menggunakan polygonal lasso tool, atau kalian pilih rectangular marquee tool. Nah, 2 fitur ini untuk seleksi digitnya. Nah, aku menggunakan rectangular marquee tool ya. Nah, menggunakan yang kotak ini. Nah, kemudian kita seleksikan ke angkanya 1, misalkan seperti ini. Nah, jika sudah terseleksi seperti ini, kalian bisa klik Ctrl J. Saya ulangi lagi, kalian klik Ctrl J atau kalian klik kanan. Nah, di sini kemudian pilih layer via copy. Nah, ini untuk tujuannya untuk mengcopy digit yang kita seleksi atau objek yang kita seleksi. Nah, seperti itu. Perhatikan di sini. Nah, layer 1 ini angka 1. Nah, ini kita ganti dulu angka 1 yang kita seleksi tadi ya. Nah, jadi sudah tercopy. Kemudian tinggal kita geser. Nah, pilih move tool yang paling atas ini, lalu kita geser 1 digit ke depan. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, jelas ya? Oke. Kemudian angka 1 ini kita ganti angka 0, karena kita akan ganti menjadi 10 piece. Nah, jadi kita seleksi atau kita copy angka 0 di sampingnya ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan tanpa kita mengetik. Nah, ini kita manfaatkan ya. Angka 0 ini kita copy.
caranya juga kita pilih background ini. Nah, karena background ini keseluruhan bonfaktur. Karena kalau kita arahkan di angka 1 itu tidak bisa ya, karena ini angka 1 yang kita copy tadi. Jadi kita arahkan ke background. Nah, untuk keseluruhan. Jadi termasuk juga 0 ini ya. Nah, baik, kita seleksi lagi dengan cara yang seperti tadi. Nah, kita pilih rectangular marquee tool. Kita ambil, kemudian kita seleksi angka 0-nya. Bebas, kalian bisa ambil 0 yang mana. Nah, misalkan 0 ini ya. Nah, oke, kemudian klik Ctrl J untuk mengcopy. Klik Ctrl J ya, atau klik kanan, kemudian layer via copy. Nah, ini sudah tercopy untuk 0-nya. Lalu kita geser menggunakan move tool yang paling atas ini fiturnya. Nah, kursor ini ya. Nah, kemudian 0-nya kita geser. Nah, jelas ya. Kita tutupkan di angka 1-nya tadi. Nah, seperti ini. Nah, jelas ya. Kemudian layer 1 ini menjadi angka 0. Ini bisa kalian ganti nama, bisa juga tidak ya. Nah, karena ini hanya memudahkan untuk mengetahui ya. Nah, itu aja tujuannya. Oke, jadi untuk quantity sudah menjadi 10 piece. Nah, di sini jumlah. Nah, di sini jumlah tentunya tidak 20.000 ya. Jumlahnya 200.000. Nah, jadi cara settingnya juga seperti tadi, cara pertama tadi. Nah, di sini kita ganti totalnya 200.000. Oke, karena ini tidak perlu kita ubah, hanya saja kita tambahkan 01. Nah, kita seleksi semuanya, 20 ini kita seleksi aja. Nah, caranya juga sama, pilih rectangular marquee tool, kita seleksi semua seperti ini, 20-nya ini. Nah, jelas ya. Nah, jadi tinggal klik Ctrl J. Mohon maaf, aku arahkan dulu ke backgroundnya, lupa ya. Oke, kemudian klik Ctrl J. Nah, sudah tercopy. Lalu tinggal kita geser menggunakan move tool. Nah, tinggal kita geser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini menjadi 200.000. Nah, begitu juga dengan bawahnya total. Kita ganti juga. Kita arahkan lagi ke background. Nah, kemudian kita seleksi lagi dengan menggunakan rectangular marquee tool. Lalu klik Ctrl J. Klik Ctrl J ya. Nah, pilih move tool, lalu kita geser lagi ke depan 1 digit. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini sudah terubah ya, teman-teman. Nah, oke, jelas ya. Oke. Jadi di sini perlu kita satukan atau kita kunci. Nah, ini dengan layer ini kita satukan. Caranya kita satukan menggunakan ini. Pilih layer, kemudian flatten image. Nah, ini kita satukan. Kemudian tinggal kalian save. Pilih file, kemudian save as. Nah, bonfaktur, edit misalkan seperti itu. Nah, untuk format bebas, kalian bisa pilih PDF, JPG, JPEG atau lainnya ya. Tinggal kalian save. Nah, pilih OK. Baik, kita cek. Nah, ini sudah teredit. Dan ini semula yang belum diedit masih di angka 20.000 untuk jumlahnya. Dan ini yang sudah kita edit di angka 200.000. Jadi seperti itu untuk cara editnya. Barangkali ada versi lainnya di antara kalian, bisa dibahas di kolom komentar. Terima kasih.